Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman web 2 pada pertemuan yang ke-12. Kali ini kita akan membahas materi tentang program CRUDS bagian yang kedua, yaitu tentang update dan delete. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, untuk struktur tabel yang digunakan mirip dengan struktur tabel yang kita gunakan dalam pembelajaran CRUDS, yaitu tambah dan cari yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi nanti kurang lebih struktur datanya seperti ini. Nah, tampilannya dalam HDSQL ya kurang lebih seperti ini. Untuk contoh datanya juga seperti ini ya. Ini tadi strukturnya, begitu juga nanti dengan kode create-nya, nanti kurang lebih seperti ini. Atau lebih jelasnya, teman-teman nanti bisa lihat di sini kode create-nya ya. Dan ini nanti bisa di copy paste, bisa diakses dan dipelajari oleh teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke skema pengembangan program ya. Jadi pendekatan pembelajaran kita adalah sebuah contoh proyek sederhana, yaitu membuat atau mengembangkan aplikasi CRUDS bagian update dan delete ya. Nah, skema pengembangan program ubah data nanti kurang lebih seperti berikut ya. Yang pertama, pastikan link update dari tampilan indeks PHP yang sudah kita buat sebelumnya mengarah ke form ubah data. Kemudian yang kedua, ambil satu data dari tabel ya, dari tabel database yang maksudnya dari sini berdasarkan ID-nya. Nah, jadi nanti kita ambil berdasarkan ID-nya ya nanti. Kemudian berikutnya, isikan data yang akan diedit ke dalam form. Tadi ke dalam form ubah data ini ya. Biar bagaimana kalau nanti misalnya kita akan merubah 1-2 baris data saja ya. 1-2 field data ya. Maka nanti untuk yang itu ya field yang lainnya kita tidak perlu melakukan perubahan, sehingga nanti proses ubah datanya akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian berikutnya, tambahkan satu field hidden yang akan menyimpan ID di dalam form. Nah, jadi nanti kita perlu menambahkan field ID ya, sehingga nanti ketika formnya ini diproses ya, nanti akan sesuai dengan ID yang dikirimkan ke sini, sehingga nanti tidak memproses seluruh data. Jadi nanti pastikan ya pemrosesan terhadap database itu nanti sesuai yang dipilih. Kalau kita memproses baris data ini, nanti yang diproses, yang diubah-ubah hanya baris data ini saja. Begitu juga nanti dengan baris data yang lainnya, ketika mau diedit, tidak boleh nanti secara bersama-sama mengedit yang lainnya. Karena kalau mengedit yang lainnya, datanya nanti akan rusak ya. Nah, kemudian berikutnya ya, setelah kita menambahkan satu field hidden ya, yang akan menyimpan ID di dalam form, berikutnya adalah pastikan form di atas mengarah ke file aksi ubah data. Nanti kita juga perlu membuat sebuah file aksi ubah data. Selanjutnya adalah buat file aksi ubah data yang merupakan arah dari form yang kita siapkan sebelumnya tadi ya. Mirip dengan aksi tambah data, namun eksekusi query-nya berdasarkan ID yang dikirim melalui form. Mirip ya, nanti ada proses menangkap nilai dari sebuah form ya dengan menggunakan metode post ya. Namun demikian nanti di dalam formnya nanti ada ID-nya ini ya, sehingga nanti kita bisa tangkap ID-nya ya, tapi nanti kita akan menggunakan eksekusi query berdasarkan ID yang dikirim melalui form tadi ya. Nah, proses selanjutnya adalah jika eksekusi ubah data berhasil ya, maka kembalikan ke halaman indeks ya. Jadi nanti kalau berhasil kembalikan ke halaman indeks, dan halaman indeks karena tadi menampilkan kemarin ya kita menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel, sehingga nanti ketahuan proses ubah datanya itu berhasil atau enggak ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya skemanya ya. Berikutnya mari kita bahas mengenai ini ya kode program form ubah data. Nanti kita langsung melihat di kodenya ya. Nah, sebelum kita melihat form ubah data ya, kita sesuai dengan skema tadi ya, pastikan ya bahwa sebuah link ya yang mengarah ke form ubah data ini ya, itu benar-benar mengarah ke file form ubah data. Jadi benar-benar mengarah ke sini ya. Pastikan ini namanya sama, antara nama ini dengan nama yang ada di sini sama. Kemudian belakangnya ya, karena ini merupakan sebuah link ya, kita menyertakan sebuah URL ya, informasi URL yaitu berupa ID ya, ID yang berisi value sebuah ID dari database masing-masing ya. Dari nanti akan tampil di ini ya, ini akan tampil ya di dalam linknya ya. Teman-teman kalau mungkin kurang paham ya, kita kesini ya. Kita review dulu ya halaman kita, nanti ada di sini ya, CRUDS update delete ya, tahun 2024 ya, indeks ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan ya di sini ya, kalau ini saya dekatkan ya, nah di situ ada alamat ya. Setelah keterangan form ubah data,
underscore priyadi.php, tanda tanya, kemudian ada ID-nya sama dengan 4. Ketika saya pindah ke sini dia berubah ID-nya 3, di sini berubah ID-nya 2, dan di sini berubah ID-nya 1. Nah, ID itu nanti sesuai dengan ID yang ada di sini ya, sehingga nanti ketika kita mengirim sebuah data ke dalam form ubah data itu nanti sesuai dengan ID-nya masing-masing. Oke, berikutnya kita buktikan di sini ya. Kita akan mengklik ubah data ya ke sini ya. Nah, setelah kita klik ubah data, dia akan mengarah yang pertama ini ID-nya 3 ya. Kalau kita mau ubah data yang ini ya, Krisnanda ya, maka dia ID-nya 4 ya. Ini sesuai dengan data di database ini, sehingga nanti tidak keliru kita akan mengedit baris data yang mana ya. Pastikan nanti prosesnya seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke form ubah data ya. Form ubah data itu nanti yang menampilkan halaman ini ya. Ini akan menampilkan data-data sesuai yang ada di sini. Kalau kita buka Jessica ubah data, nanti di sini akan berisi data-datanya Jessica ya. Dan ketika kita nanti merubah salah satu jenis kelaminnya saja nanti bisa. Nah, ini ada kekeliruan ya nanti di sini ya. Kalau kita cek ya untuk Jessica Pertiwi ya, nah ini kelaminnya masih perempuan bukan wanita. Mungkin datanya salah ya kalau kita rubah di sini ya. Oke. Saya cancel ya. Ini perempuan ya. Kemudian ini saya coba isi menjadi wanita. Kalau kita kirim seperti ini ya, maka kelaminnya dia dari perempuan ya. Sebelumnya ini perempuan ya. Kalau kita refresh ya, di sini berubah menjadi Jessica Pertiwi wanita ya. Nah, jadi datanya seperti itu kurang lebih cara kerjanya. Oke, berikutnya kita bahas ya mengenai formnya ya. Nah, untuk form ubah data ini ya, nanti ya proses-proses di dalam formnya berbeda dengan form tambah yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kalau tambah ini hanya berupa form polos ya, sorry bukan aksi ya. Tambah data ini form polos ya, dia tidak ada isiannya apa-apa dan tidak dimodifikasi value-nya ya. Tapi kalau nanti di dalam form ubah data ya, sorry, kita masuk ke form ubah data ini ya. Selain form mirip dengan yang tadi ya, form tambah data ya. Di sini kita juga melakukan koneksi ke database ya. Untuk koneksi teman-teman jangan lupa ya. Yang pertama panggil file koneksinya. File koneksinya kurang lebih seperti ini ya. Kemarin sudah kita bahas, tidak kita bahas lagi ya. Kemudian berikutnya ya. Ini kopiannya. Ini kalau sudah tidak dipakai mungkin bisa saya hapus ya. Oke, saya hapus seperti ini ya. Versi copy ya. Nah, yang pertama ya dia memanggil koneksi MySQLi Priyadi. Kemudian berikutnya ya kita jalankan query berdasarkan ID yang dikirim melalui URL. Nah, jadi nanti kita akan tadi mengirim ID melalui URL ya. Ketika kita klik edit ya, nah, di sini kan ada ID 2. Kemudian ID 2 ini ya kita panggil di sini get ID ini ya, where ID $get ID ini ya. Nah, kemudian berikutnya kita jalankan sebuah query ya, select bintang from TBMS Priyadi where ID-nya sesuai dengan ID yang kita panggil, sesuai dengan ini ya, kiriman dari URL ya. Selanjutnya kita eksekusi ya query tersebut ya, dan kita simpan di variabel get data by ID ya. Ini query ya. Kemudian berikutnya ambil hasil query sebagai array asosiatif ya. Kita get data by ID fetch assoc seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita siapkan sebuah form untuk mengubah data mahasiswa yang sudah ada. Nah, formnya kurang lebih seperti berikut ya. Yang pertama pastikan actionnya itu nanti mengarah ke aksi yang akan mengelola form ubah data ini, yaitu aksi ubah data Priyadi. Pastikan nanti ini sesuai ya, ini aksi ubah data Priyadi seperti itu ya, dengan metodenya post saja ya. Selanjutnya ya kita menyimpan ID secara tersembunyi menggunakan input type hidden ya, ini sesuai skema ya, dengan name-nya ID data ya. Value-nya adalah dt kemudian dalam tanda kurung siku ya, kemudian kurung petik ID. Ini dt ini adalah get data by ID fetch assoc yang kita simpan menjadi asosiasi dan berupa baris saja, tidak berupa keseluruhan data ya. Nah, berikutnya setelah menyimpan ID ini ya, berikutnya ya kita siapkan sebuah skema tabel ya. Dari dalamnya nanti ada input yang pertama NIM. Nah, NIM-nya kalau sebelumnya dalam form tambah data ya hanya ini saja ya. Tapi kali ini kita tambahkan dengan value-nya. Nah, kita isikan value-nya yaitu dengan di sini ya kita menggunakan tanda PHP tapi sama dengan bukan dalam tanda tanya PHP ya, karena ini akan langsung otomatis mencetak, sehingga nanti di sini bisa kita langsung sebutkan dt dalam tanda kurung siku ya, kemudian petik ini NIM, sehingga nanti di sini dia akan berisi NIM-nya.
Begitu juga nanti dengan nama ya, nama nanti Nah, kemudian berikutnya ya, tadi nama yang kita isi dengan di sini itu ya, DT nama ya. Kemudian berikutnya untuk tahun ajaran juga demikian ya, value-nya kita isi dengan DT tahun ajaran ya. Oke, kemudian berikutnya ini pada jurusan. Nah, jurusan nanti karena ini mengelola drop down ya, menggunakan select option ya, maka nanti untuk pengisian value-nya ya kita gunakan ini ya, PHP, tidak lagi menggunakan tanda tanya sama dengan, tapi tanda tanya PHP ya. Kemudian kita menggunakan control if ya, DT jurusan sama dengan akuntansi komputer ya, sesuai dengan value yang ada di sini. Kita cetak selected ya. Nah, demikian juga nanti untuk option-option yang lainnya, nanti untuk manajemen informatika ya, kemudian kita cocokkan jurusannya manajemen informatika, kita echo selected ya. Desain grafis nanti juga demikian ya, pastikan ini pengecekannya desain grafis ya. Kemudian berikutnya teknik informatika. Nah, teknik informatika nanti juga sama, dan sistem informasi nanti juga sama pengecekannya ya. Selanjutnya untuk pengisian nomor HP ya sama ini dengan pengisian nama ya, menggunakan value sama dengan DT nomor HP ya. Kemudian pengisian radio button ya, untuk radio button mirip dengan select option tadi ya, namun demikian ya, yang kita cetak di sini adalah echo checked ya. Nah, nanti tercek ya. Nah, nanti sehingga nanti kalau pria nanti dia akan tercek pria, kalau wanita akan tercek wanita ya. Kemudian untuk tanggal lahir ya, tanggal lahir nanti langsung saja diisi ya. Jadi untuk date langsung bisa diisi tanggal lahir seperti ini ya. Demikian juga nanti untuk alamat. Nah, khusus untuk alamat nanti karena ini menggunakan text area ya, pengisiannya bukan menggunakan value ya, tapi dia diisi di antara tanda tag ya, tanda tag di sini tag alamat ya. Kalau kita ini ya kita pisahkan nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini sampai end tag alamat ini. Demikian juga nanti untuk keterangan, karena keterangan juga menggunakan teks area ya, nanti diletakkan value-nya di antara ini ya, di antara tag pembuka dan tag penutup dari teks area ya. Kemudian ini cuma input aja, submit seperti itu ya, sehingga nanti ketika di submit dia akan dikirim ke aksi ubah data. Nah, aksi ubah datanya ini mirip dengan aksi tambah data. Yang pertama yaitu dia memanggil koneksi MySQL Priyadi seperti di sini ya, dia juga ini koneksi MySQL Priyadi seperti form ubah data ini ya. Nah, setelah memanggil koneksi tersebut ya, kita berikutnya menangkap nilai-nilai dari form tadi. Yang pertama menangkap ID, kemudian name, alamat, tahun ajaran, jurusan, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, keterangan ya. Nah, tadi dikirim melalui form ini ya. Nah, ini jadi form-form yang ada di sini ya, itu penangkapannya berdasarkan name-nya ini ya. Jadi nanti semua name yang dituliskan di sini akan ditangkap di sini dan kita petakan dalam variabel yang berbeda-beda, sehingga nanti ketika kita akan mengeksekusi query itu nanti enak penulisannya saja ya. Kemudian kita siapkan sebuah query di sini ya, query update ya, update TBMS Priyadi, set name-nya diisi dengan name ya, namanya dengan nama ya, kemudian tahun ajaran juga sesuai dengan hasil tangkapan dari post tadi ya, post form ya. Kemudian nanti semua dialamatkan. Nah, di sini ada where-nya, ID-nya sesuai dengan ID, artinya kita akan mengeksekusi query update berdasarkan ID yang sama saja. Kalau nanti tidak ada where yang tepat, maka nanti tidak akan dieksekusi sama sekali, atau kalau tidak ada where-nya sama sekali itu nanti akan dieksekusi semua, sehingga nanti datanya akan rusak ya. Pastikan where-nya ini tepat ya. Kemudian kita eksekusi query yang kita siapkan tadi ya, MySQL query, kita panggil koneksinya, kemudian kita jalankan query-nya, query update ya. Kemudian jika berhasil ya, kita akan mengembalikan ke halaman indeks PHP, dan ini dipastikan berhenti ya, tidak menjalankan kode program yang lainnya. Kalau gagal ya, nanti kita akan mengirimkan pesan ya, update gagal ya, kemudian kembali ke data ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya cara kerja ya, formnya ya. Misalnya ini Jessica Pertiwi saya ubah menjadi pria ya, kalau kita kirim ya, maka nanti Jessica Pertiwi di sini berubah menjadi pria. Demikian juga nanti kalau kita rubah menjadi wanita, dan jurusannya kita rubah misalnya menjadi tadi sebelumnya apa? Kita rubah menjadi desain grafis ya, kita rubah sehingga nanti di sini Jessica Pertiwi akan berubah menjadi desain grafis. Demikian juga nanti untuk nama ya, misalnya Priyadi ASD ya, kita rubah menjadi Priyadi ASM misalnya, nanti dia juga akan berubah menjadi Priyadi ASM ya. Nanti untuk data-data yang lainnya teman-teman bisa coba, dan nanti kalau ada error, kalau ada masalah
bisa kita teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar dan bisa kita diskusikan bersama ya. Kemudian aksi hapus ya. Kalau aksi hapus di sini dia langsung tidak memerlukan form ya, tapi dia langsung akan menjalankan aksi hapus ya. Teman-teman bisa lihat di bagian ini ya, kalau kita ini dekatkan ya, dia akan diarahkan ke link aksi hapus priyadi.php, kemudian tanda tanya ID sama dengan ya. Nah, ini ID 2, ID 3 dan ini ID 4 ya. Nah, aksi hapus nanti kode programnya kurang lebih seperti ini ya, aksi hapus ya. Nah, ini yang pertama dilakukan adalah memanggil koneksi MySQLi ya. Kemudian berikutnya ya, karena dia langsung diarahkan ke sebuah alamat ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ke halaman ya, dan ID-nya dikirim melalui URL, sehingga nanti ini kita tangkap menggunakan get ya, ID sama dengan get ID. Kemudian berikutnya kita siapkan sebuah query di sini ya, yaitu delete form tbms priyadi where ID-nya sesuai hasil tangkapan melalui ID melalui URL tadi ya. Nah, berikutnya kita eksekusi query-nya, sehingga nanti kalau kita jalankan query-nya ya, query run ya, kalau berhasil ya, dia akan dikembalikan ke halaman indeks PHP. Tapi kalau tidak, dia akan menampilkan informasi gagal hapus data ya. Oke, berikutnya kita coba hapus data ya. Misalnya di sini kita hapus yang Krisnanda, saya hapus ya. Kalau berhasil dia akan kembali ke halaman indeks ini lagi ya, dan nanti ini akan diperbarui sesuai dengan data yang terakhir kita hapus. Nah, ini sudah terhapus ya. Demikian juga nanti dengan Priyanto, kalau terhapus nanti hasilnya kurang lebih seperti itu. Baik, saya kira demikian ya pembelajaran kita kali ini ya. Dan ini nanti ada skema hapus ya. Nah, tadi ini penjelasannya, tadi sudah kita bahas dalam kodenya. Kita lihat skema pengembangannya ya. Yang pertama bahwa skema program hapus data ya, link hapus data mengarah ke file aksi hapus data. Tadi sudah kita jelaskan juga di kode program ya. Disertai dengan ID di dalam URL. Kemudian program aksi hapus data menangkap nilai ID dalam URL. Selanjutnya, persiapkan query hapus dan eksekusi query hapus berdasarkan ID pada program aksi hapus data ya. Selanjutnya, jika eksekusi query berhasil ya, aksi hapus data berhasil ya, program dikembalikan ke halaman indeks PHP. Tadi sudah kita buktikan ketika kita hapus, dia langsung dikembalikan ke sini ya, sehingga nanti datanya terlihat perubahannya ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Nah, nanti kode programnya tadi sudah kita bahas ya. Kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi tadi dari penjelasan dan penjelasan secara konseptual skema pengembangan maupun kode programnya ya, terbukti bahwa kode program ubah data dapat digunakan untuk merubah data yang sebelumnya sudah ada. Kemudian kode program hapus data digunakan untuk menghapus data yang sebelumnya sudah ada ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya materi kita kali ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.